Oke. Bacaan untuk Virgo. Bentar. Oke, bacaan untuk Virgo. Maret 2022. Reunion. Lord. Oke. Virgo. Maret. Three of Swords. Eight of Wands. Star. Three of Wands. Ada Emperor, which is same with the Lord. Ten of Swords. Five of Swords. Nine of Swords. Wow. Oke. Ini bisa untuk romance, bisa juga bukan ya. So tergantung situasi kamu. Tapi aku lihat di sini kalau untuk yang romance, aku ngelihat di sini ada kemungkinan kamu mungkin sekarang sudah bersama seseorang, tapi mungkin orang masa lalu ada yang orang masa lalu ini ya bisa mantan, bisa juga bukan. Mungkin kamu belum pernah punya hubungan apa-apa, bisa. Dan dia datang lagi, tapi dalam kondisi kamu sudah punya pasangan kalau aku lihatnya. Dan bisa jadi dia lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kayak dia butuh teman ngobrol sih kalau aku lihat. Atau kalau memang tidak ada urusan romantik, bisa jadi ini temen yang kamu sempat mungkin punya masalah sebelumnya, terus kamu nggak bicara lagi, kamu nggak komunikasi lagi, orang ini akan tiba-tiba ngontek kamu out of nowhere. Aku ngeliat di sini ada pembicaraan, ya mungkin awalnya sekedar basa-basi, tapi aku lihat intinya dia butuh teman bicara. Karena aku lihat kondisinya lagi, ya intinya lagi nggak baik-baik aja sih kalau aku lihat. Hati-hati ya untuk kalian yang memang sudah dalam pernikahan. Karena kalau nggak hati-hati bisa ada perselingkuhan.
So, kontrol diri penting banget di sini. Nah, di sini aku di Nine of Wands di sini aku ngelihat ke arah boundaries. Jadi sometimes kita bisa ngerasa dekat sama orang karena orang itu sering curhat sama kita, atau orangnya yang sananya yang ngerasa dekat sama kita, jadi akhirnya terlibat perselingkuhan atau terlibat akhirnya kedekatan kalau lawan jenis itu karena ya biasanya ya dari curhat-curhat lah. So bisa jadi ini bicara tentang, atau mungkin dia yang sedang diselingkuhi. Intinya aku ngeliat kamu akan kedatangan orang yang akan cerita sama kamu, atau bahkan sebaliknya kamu yang butuh orang. Ya, ini bisa terbalik situasinya. Kamu misalnya lagi dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, kamu yang lagi pengen mencari seseorang, teman, atau bahkan kamu akhirnya ngontek mantanmu bisa. Oke, kalau lagi tidak baik-baik saja, bukan mantan yang dicari. Kalau ini adalah kamu, aku ngelihat kayak kamu lagi butuh support. Kamu lagi butuh support, kamu lagi butuh orang untuk memahami situasi kamu. Lagi-lagi aku bilang, kalau kamu yang dalam keadaan seperti ini, bukan berarti kamu harus cari mantan. Stop it. Karena ya jangan cari masalah baru intinya. What is this the Lord? What is this the Lord? Ya, kamu lagi butuh support, kamu lagi butuh dukungan, dan kamu mencari orang yang secara insting kamu mencari orang yang kamu anggap bisa memahami kamu. Dan kebanyakan orang lagi dalam keadaan seperti itu nyarinya suka mantan, atau kalaupun bukan mantan, orang yang pernah suka sama dia lah. Itu banyak sekali kejadian kayak gitu. Hati-hati. Di Nine of Wands ini aku ngelihat tetap boundary. Kamu harus tahu batasan-batasan kamu saat kamu bicara sama orang. Ya, aku masih ngeliat di sini either kamu atau dia ya, aku nggak tahu yang mana. Yang lagi dalam keadaan Ten of Swords. Bisa jadi ini keadaan yang sudah lumayan rumit. Jadi mungkin kalau kamu yang sekarang dalam keadaan seperti ini ya, kamu butuh support, kamu butuh solusi, kamu butuh. Tapi aku ngeliat di sini lebih banyak tuh kayak butuh dipahami kalau aku lihatnya. Jadi kamu sebenarnya bukan nyari solusi-solusi amat sih, lebih butuhnya dipahami, dimengerti. Aku ngelihat bisa jadi kamu punya hubungan lagi di ujung tanduk dan kamu butuh solusi. Atau kamu mungkin sempat diselingkuhi beberapa kali dan kamu butuh solusi. Kayak aku ngelihat di sini, kalaupun bukan masalah romance, aku ngelihat kamu dikecewakan sama seseorang, atau mungkin kalau bukan seseorang, tapi mungkin kalau dalam konteksnya kerjaan, kamu ngerasa kayak di tempat kerja kamu mungkin kamu ngerasa tidak diapresiasi, kamu merasa kayak kamu mau keluar tapi bingung mau cari kerja apa lagi. Kayak kamu mentok di dalam satu situasi yang kamu ngerasa kayak, aku ngeliat di sini sih kayak orang yang lost ya, orang yang mempertanyakan masa depan gue bakal bagaimana.
Ya, orang yang lost, orang yang aku ngeliat di sini secara pikiran, secara emotionally juga kamu agak lumayan goyang. Kayak kamu lagi nggak tahu ke depannya nih kamu harus bagaimana. Lagi-lagi ya, aku tidak melihat spesifik aspeknya kemana. Bisa masalah tentang relationship, bisa masalah tentang kerjaan, atau ya hidup secara umum. Aku ngelihat di sini ada tekanan, kamu merasa tertekan, atau mungkin kamu dalam keadaan yang sangat depresi. Dalam kehidupan kamu kayak bisa jadi kamu ngerasa kayak kamu gagal, kamu ngerasa kayak selalu cemas akan sesuatu, kamu merasa kayak orang depresi itu kan karena dia nggak tahu ya dia harus bagaimana, harus mungkin banyak hal-hal yang kamu takuti gitu loh. Aku ngeliat ada kecemasan di sini. Kamu takut melihat masa depan, kamu nggak tahu harus bagaimana, kamu nggak tahu gue harus ngerjain apa. Kalau misalnya pun gue kerja, gue pindah kerja, gue betah apa enggak, kayak you think too much about what's gonna happen, but semuanya bermain di dalam pikiranmu itu semuanya asumsi sebenarnya. Aku ngeliat di sini, kita lihat reunionnya ini apa. Kamu butuh pencerahan. Tapi aku ngelihatnya kamu bukan nyari orang yang kamu nggak nyari seorang profesional. Kamu kecenderungannya nyarinya ya orang yang kamu anggap bisa ngebantu kamu atau orang yang kamu anggap bakal mengerti kamu. Tapi ya aku ngelihat di sini kamu tidak mencari profesional, kamu bukan cari coach atau kamu bukan cari terapis kalau aku lihatnya. Kayak kamu masih mencari yang tadi aku bilang mungkin bukan pembenaran yang gimana, tapi ya pengen dimengerti orang lah intinya. Kayak gue tuh harus gimana, tapi dengan keadaan gue kayak gini tuh gue harus gimana? Ya ada, kayak butuh solusinya ada. Tapi aku ngelihat di sini juga besar keadaannya kamu pengen dipahami sama orang. Itunya gede sih kalau aku lihat. Rasa pengen dipahaminya tuh besar banget. Aku ngeliat di sini kayak orang yang harapannya tuh redup banget, redup banget. Sebenarnya gini, tarot itu bukan ngasih kamu solusi. Yang ngasih kamu solusi itu terapis, coach. Lebih banyaknya ke coach sebenarnya. Coach itu yang membimbing kamu untuk kamu ke depan nih harus kamu ngapain sih untuk ngeberesin bagaimana sih cara kamu ngelihat ke depan tuh bagaimana gitu loh. Karena di sini aku lihat kamu tuh kayak orang stuck, kamu kayak orang mentok, tapi aku ngelihat di sini orang yang biasanya kayak gini itu masalahnya ada di mana? Ada di mindset, ada di belief system. Orang-orang yang seperti ini itu masalahnya ada di belief system. Jadi apa yang dia percayai itu ya salah. Cara pandangnya salah, melihat sesuatu tuh salah gitu loh. Nah biasanya akhirnya muter-muter di situ nggak keluar-keluar. Makanya aku bilang di sini kalau memang temanmu atau siapapun ini bisa ngasih kamu solusi ya bagus gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, yang harus kamu temui itu coach sebetulnya. Untuk kamu tahu sebenarnya cara pandangmu ini apa yang salah, di mana yang salah. Kalau kita stuck, kita nggak maju hidupnya, berarti kan ada yang salah gitu loh. Cara pandangnya tuh ada yang salah. Keluarnya The Tower, so aku ngeliat di sini apakah kamu mendapatkan solusi? Mungkin sedikit iya, tapi tidak banyak. Jadi di sini aku lihat ya mungkin kamu akan dapat
apa ya, support, tapi kamu nggak mendapatkan solusi yang benar-benar kamu cari sebenarnya. Karena aku ngelihat memang dan aku ngerasa di sini ada rasa kesepian, ada loneliness-nya di sini, ada loneliness-nya ada. So ini nyampur-nyampur, kayak hidup kamu stuck, di saat yang sama kamu juga ngerasa kesepian. Aku ngeliat di sini lebih ngomonginnya tentang psikologisnya kamu sih, atau orang yang akan datang ke kamu ya. Ini secara psikologisnya aku ngelihatnya lebih ke sana. Karena kayak ibaratnya kayak misalnya contoh ini kamu, dan kamu cuman kayak tiba-tiba kamu mikir gue mau konteks ini gitu loh. Kayak out of nowhere kamu ngerasa gue pengen konteks ini. By insting sebenarnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuman yang seperti tadi aku bilang, kalau konteksnya ini ada romansnya, hati-hati. Itu aja sih pesanku. Jangan sampai kamu menambah masalah baru, intinya itu. Oke. Kita lihat di video lanjutannya. Kedepannya akan bagaimana. Kalau kamu ngontek dia juga akan bagaimana respon dia ke kamu. Oke. Dan akankah kamu mendapatkan solusi dari dia? Oke. So kita lanjut ke video lanjutannya yang kamu bisa akses di membership. Kalau kamu yang belum member, kamu bisa member dulu. Kamu cuma bayar 1 kali 1 bulan, kamu bisa nonton semua video di membership dan bisa cancel kapan aja karena tidak mengikat. Bagaimana cara joinnya? Kamu masuk ke profile di YouTube ini, nanti di sebelah subscribe ada tulisan gabung atau join. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.